Baik, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya saya berterima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk dapat mengikuti sesi interview pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Ellen Dadita, bisa dipanggil Ellen, dan saya merupakan seorang graphic designer asal Kota Malang yang baru saja lulus dengan gelar Sarjana Desain Komunikasi Visual dari Universitas Multimedia Nusantara. Baik, yang membuat saya tertarik melamar posisi desainer di perusahaan ini adalah setelah saya melakukan riset, saya tahu bahwa perusahaan Bapak dan Ibu merupakan salah satu yang terbaik di bidang desain grafis dan branding. Selain itu, gaya visual yang unik dan eksperimental membuat saya tertarik dan merasa memiliki tes yang sejalan dengan perusahaan. Berdasarkan pendidikan dan pengalaman yang saya miliki, yang cukup relevan, saya ingin berkontribusi dan berkarir ke depannya di perusahaan ini. Pengalaman bekerja dan magang sebagai desainer, saya pernah magang di Agropolitan TV, stasiun lokal Kota Batu, dan saya menjabat sebagai graphic designer dan kreatif intern selama 1 tahun. Saya mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman baru di sana, mulai dari cara mengelola strategi perencanaan konten, ide dari sebuah program acara, hingga memvisualisasikan dan mempublikasikan ke khalayak umum. Selain itu, saya pernah magang di Salt Co, salah satu perusahaan konsultan retail fashion, untuk mengerjakan sebuah project rebranding dari hijab chic, yaitu brand fashion juga. Di situ saya berkontribusi untuk merancang sebuah identitas visual merek hingga implementasinya di berbagai media dan menjadikannya sebuah grafik standar manual. Kemudian saya juga seorang freelancer selama kurang lebih 3 tahun yang bekerja sama dengan klien, khususnya UMKM lokal, untuk membantu mereka membangun sebuah brandnya agar dapat bersaing di pasar. Kelebihan saya sebagai seorang desainer adalah minat saya untuk mengeksplorasi gaya visual yang luas dan mencoba sesuatu hal baru, terutama mengeksplorasi warna-warna juga, saya juga senang, sehingga saya nantinya dapat fleksibel memakai gaya visual apa yang sesuai dengan kebutuhan klien. Selain itu, saya juga berfokus pada detail dalam mengerjakan sebuah karya dan terbuka terhadap feedback yang diberikan. Seperti yang saya bilang tadi, saya berfokus pada detail sehingga saya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan sebuah karya. Namun, untuk mengatasi hal tersebut, biasanya saya menetapkan target harian agar lebih fokus dan tahu prioritas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan biasanya saya menggunakan aplikasi manajemen untuk membantu saya, yaitu aplikasi ClickUp. Seperti itu. Untuk gaya desain ilustrasi saya cenderung menggunakan gaya ilustrasi flat design, dan saya senang menggunakan warna-warna yang colorful. Selain itu, desain saya juga kebanyakan terdapat sentuhan gaya vintage dan retro. Dan biasanya saya mencari inspirasi dari aplikasi Pinterest, Behance, dan juga Instagram. Nah, ada salah satu karya favorit saya, yaitu saya melakukan rebranding terhadap brand bola susu Ganemol. Dia adalah snack makanan ringan tradisional jadul gitu. Dia bentuknya seperti bola-bola dan warna-warni. Sebelumnya dia memakai packaging toples biasa dan hanya ditempel stiker. Oleh karena itu, saya ingin melakukan redesign dengan tujuan agar menciptakan kemasan yang lebih menyenangkan dan colorful. Nah, bisa dilihat konsep yang saya ambil itu adalah permainan Halma, karena saya ingin menghadirkan kesan nostalgia permainan yang saat ini mungkin sudah jarang dimainkan, agar anak muda juga ingin memainkan alih-alih dia menikmati bola susu Ganemol. Selain itu, didesain juga menggunakan warna-warna cerah agar menarik perhatian anak muda dan sekaligus membangun kenangan manis bagi konsumen.
Nah, buat saya kerja tim itu kuncinya soal komunikasi, saling mendukung, dan menghargai satu sama lain. Itu adalah kunci dalam bekerja bersama. Setiap kerja bareng tim, biasanya saya selalu berusaha untuk mendengarkan pendapat dan ide-ide dari anggota lainnya, dan saya juga terbuka terhadap feedback yang diberikan kepada saya agar nantinya saya dapat lebih baik ke depannya. Nah, biasanya uh, setiap saya mengerjakan project, saya biasanya menggunakan aplikasi tools kolaborasi seperti Figma. Dengan begitu semua orang bisa terlibat dan workflow dari pekerjaan tersebut menjadi lebih efektif. Seperti itu. Iya, saya pernah, dan sebenarnya saya tidak masalah dengan hal tersebut karena dengan bekal pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki, saya cukup fleksibel untuk menyesuaikan desain yang sesuai dengan keinginan klien, bahkan di luar gaya visual saya. Nah, biasanya untuk mengatasi hal tersebut, saya memahami kembali visi misi dari klien dan mengajak mereka untuk berdiskusi. Kemudian setelah itu, saya akan menawarkan beberapa alternatif konsep desain yang tentunya sejalan dengan visi klien tersebut. Begitu, Bapak Ibu. Sebagai desainer, saya nggak melihat AI itu sebagai ancaman, melainkan sebagai alat bantu saya untuk mempersingkat kerja saya dalam mengerjakan proyek. Uh, Menurut saya, desain itu nggak hanya soal estetika, melainkan makna di balik prosesnya dan di balik brandnya, karena sebuah desain itu harus merepresentasikan sebuah brand itu sendiri. Nah, AI tidak bisa melakukan itu. Hanya desainer grafis yang bisa mengatasi masalah tersebut karena dengan kreativitas, intuisi, dan personal taste tetap dibutuhkan oleh seorang desainer. Dan disitulah seorang desainer itu digantikan. Bahkan saat ini tuh kayak banyak berita yang bermunculan, banyak yang bilang AI bakal bikin desainer kehilangan pekerjaan. Tetapi menurut saya sendiri, justru AI itu sebagai pengingat buat kita seorang desainer untuk lebih mengembangkan skill kita lagi, untuk mengupdate skill kita agar lebih berkembang di masa depan. Nggak cukup bisa desain saja, tetapi kita juga harus tahu gimana strateginya, terus mengikuti tren-tren yang sedang hype saat ini. Kemudian kita juga harus, sebagai seorang desainer, kita harus punya gaya visual khas yang bikin karya kita itu tetap relevan dan unik. Nah, begitulah cara saya beradaptasi, yaitu dengan menjadikan AI sebagai asisten saya untuk membantu mengembangkan skill dan menciptakan karya yang lebih bermakna dan impactful. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih.